selalu ku nantikan di dalam doaku. Tenangkan jiwaku ya Tuhan yang tertekan, Engkau yang selalu ku perlukan dalam pujianku. Ku sembah Kau Allah yang berkuasa, di dalam namamu ku sanggup atasi segalanya. Badaiku pasti berlalu atas perintahmu. Oleh janjimu ku kan hidup dalam kemenangan. Tenangkan jiwaku ya Tuhan yang tertekan, Engkau yang selalu ku perlukan dalam pujianku. Ku sembah Kau Allah yang berkuasa, di dalam namamu ku sanggup atasi segalanya. Badaiku pasti berlalu atas perintahmu. Oleh janjimu ku kan hidup dalam kemenangan. Ku sembah Kau Allah yang berkuasa, di dalam namamu ku sanggup atasi segalanya. Badaiku pasti berlalu atas perintahmu. Oleh janjimu ku kan hidup dalam kemenangan. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya percaya kasih dan kemurahan Tuhan besar atas kita. Apakah Bapak Ibu yang ada di rumah sehat? Saya yakin kita semua tetap bersuka cita walaupun situasi tidak menyenangkan, tapi kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Terlebih hari ini saat kita memperingati kematian Tuhan,
ada pengharapan di dalam Tuhan. Jangan pernah putus asa, kita tetap berharap dan berserah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita mau menyembah Tuhan sambil kita angkat satu pujian. Haleluya Yesus, kasih setiamu besar atas kami Ampuniku, salah
kami mengangkat hati kami menyembah Engkau, memuji Engkau, bersyukur untuk penebusan Tuhan, karya terbesar Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau ada bersama-sama setiap kami di tempat ini, bahkan seluruh umat-Mu yang menyaksikan siaran ini dari rumah. Urapan Tuhan, berkat Tuhan ada bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulaikan ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dari tempat Bapak Ibu Saudara sekalian, sama-sama kita melantunkan pujian karya Tuhan luar biasa bagi setiap kita. Saat ini kita memperingati kematian Tuhan. Dia tidak tetap mati, tapi Dia akan bangkit pada hari ketiga. Bahkan saat ini Dia memberikan pengharapan bagi setiap kita. Kita tidak perlu berputus asa. Ada kekuatan di dalam Tuhan. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sekali lagi, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Sekali lagi, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu
segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Haleluya. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu karena Haleluya. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, menyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup memberikan, Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sekali lagi, Engkau yang berkuasa Tuhan. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Segala pujian syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, melalui ibadah yang kami laksanakan, sekalipun dari rumah jemaat masing-masing. Kami naikkan syukur dan menyatakan kepadamu, Engkaulah segala-galanya bagi kami. Karena Engkau juga telah memberikan segala-galanya untuk kami.
Engkau bahkan rela mati untuk kami, menderita bagi kami, disalibkan untuk kami, agar kami yang seharusnya disalibkan, kami yang seharusnya binasa, dihidupkan oleh kematian-Mu, oleh pengorbanan-Mu ya Tuhan. Karena itu di hari yang spesial ini Tuhan, mari Engkau urapi hamba-Mu, urapi anak-anak-Mu di rumah mereka masing-masing ketika kami mendengarkan firman-Mu, agar secara khusus kami boleh mendapatkan lawatan Tuhan, kami boleh menikmati jamahan Tuhan, di mana Tuhan memberikan kepada kami hal-hal yang Tuhan telah siapkan bagi orang yang mengasihi Engkau dan mau beribadah kepada-Mu. Biarlah kami terus berada dalam pengurapan Roh Kudus. Roh Kudus menghidupkan kata-kata, berita firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan, agar jemaat boleh menangkap rahmat, berkat dan anugerah, bahkan menikmati Engkau, mengalami Engkau dan kuasa-Mu dalam jam-jam ibadah ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami buka hati kami untuk mendengarkan Engkau berfirman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang siap dengar firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan mendekati Bapak Ibu Saudara semua, melawat Bapak Ibu Saudara semua, memberkati dengan berkat khusus, terutama ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, mendapatkan satu bagian firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Haleluya. Berangkat dari ayat-ayat ini, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul kematian yang menghidupkan. Kematian yang menghidupkan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kematian seseorang adalah akhir dari seluruh masa hidupnya, apakah singkat ataupun berumur panjang. Kematian sekaligus menjadi akhir dari segala aktivitas, dari segala perbuatan, termasuk perbuatan-perbuatan baik dan yang terbaik sekalipun. Hal ini dapat kita lihat dalam pengakuan Rasul Paulus ketika dia mendekati saat-saat kematiannya, mendekati ajalnya. Dia berkata, aku telah mencapai garis akhir. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Jadi saat seseorang meninggal, saat satu ketika kita meninggal dunia, kita mengakhiri seluruh masa kehidupan kita. Kita mengakhiri segala perbuatan baik kita, pertandingan iman, perlombaan iman, dan lain sebagainya. Kita tidak dapat berbuat apa-apa lagi.
berbeda dengan beberapa jenis tanaman. Ayub berkata dalam Ayub 14 ayat 7, bagi pohon masih ada harapan. Apabila ia ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannya ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Menyelesaikan pertandingannya, mencapai garis akhirnya, dia tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Dalam Ayub 7 ayat 9 dikatakan, sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya, dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Itulah kematian manusia. Akan tetapi ada sebuah kematian yang tidak sama dengan kematian manusia di dunia ini. Kematian yang satu ini adalah kematian yang sangat berbeda, yaitu kematian Yesus Kristus di atas bukit Golgota sekitar 2000 tahun yang lalu. Kematian yang hari ini kita peringati. Dan saat kita memperingati kematian Yesus Kristus, sama sekali tidak seperti kita memperingati misalnya sekian tahun meninggalnya seseorang, meninggalnya si A, meninggalnya si B, meninggalnya seorang tokoh, meninggalnya seorang yang kita kasihi, dan seterusnya. Tetapi ketika kita memperingati kematian Yesus Kristus, kita sedang memperingati sebuah kematian yang sesuai dengan tema khotbah saya, kematian yang menghidupkan. Justru dengan matinya, itu bukan akhir dari pekerjaan Yesus. Justru dengan kematian Tuhan, walaupun di atas kayu salib dia berkata sudah selesai, tapi dia masih terus bekerja untuk setiap kita. Kematian Yesus Kristus yang kita peringati hari ini adalah kematian yang berbeda dengan kematian manusia pada umumnya. Ada 3 alasan utama kenapa saya sebut berbeda. Bahkan sesuai dengan tema khotbah saya, inilah kematian yang menghidupkan. Karena yang pertama, Yesus itu mati. Dia tidak pingsan. Dia benar-benar mati dan dikuburkan. Akan tetapi hari ini dia tidak lagi berada di dalam kubur. Hari ini Yesus bukan lagi sosok seorang anak manusia yang mati dan terus sebagai orang mati. Dia benar-benar mati, tetapi kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Dia tidak tinggal di sebuah makam. Dia tidak tetap berada dalam sebuah kuburan. Ayat 4 dari nats bacaan kita berkata bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dia mati, tapi sekarang dia hidup. Kita tidak memperingati sekian tahun kematian Yesus dan dia tetap sebagai seorang yang meninggal. Ya, dia hidup. Bahwa dia hidup, kalau saudara baca nanti ayat 5, 6, dan ayat 7, di sana ada saksi-saksi
bahwa Yesus tidak mati. Yesus bangkit dari kematiannya. Yesus menampakkan diri kepada rasul-rasulnya, kepada begitu banyak orang. Bahkan dicatat ada tidak kurang dari 500 orang sekaligus Yesus menampakkan diri. Dan sampai hari ini saat 1 Korintus ditulis, kebanyakan dari mereka masih hidup. Artinya apa? Mereka bisa menjadi saksi kebangkitan Yesus, bahwa Yesus yang mati, dia bangkit dari antara orang mati. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika Rasul Yohanes dibuang di Pulau Patmos, Wahyu pasal 1 ayat 9 berkata, "Aku Yohanes, sekutumu, saudaramu di dalam kesusahan." Dia ada dalam kesusahan, dibuang sebagai seorang penjahat, diperlakukan sebagai seorang hukuman, sangat menderita. Tapi dalam kesusahan dan penderitaan itu, kalau kita baca Wahyu pasal 1, Yesus datang menampakkan diri. Ketika Yesus menampakkan diri, Yohanes jatuh tersungkur di depannya, sama seperti orang mati. Lalu dengarkan apa kata Yesus. Ketika aku melihat dia, Wahyu 1 ayat 17, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya." Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, barangkali saat ini keadaanmu tidak sebaik yang engkau harapkan, yang engkau temukan situasimu hari ini barangkali seperti Rasul Yohanes yang susah, terbuang di Pulau Patmos. Kita dapat merasakan betapa tidak nyamannya kehidupan kita. Berhari-hari dalam beberapa minggu terakhir kita di rumah saja, yang notabene rumah kita adalah rumah yang nyaman, rumah kita sendiri. Bayangkan Yohanes dibuang dari rumahnya di Pulau Patmos sebagai seorang penjahat yang tidak pernah berbuat jahat. Kabar baiknya, dalam kesusahan Yohanes, Yesus hadir. Yesus menampakkan diri. Yohanes justru tersungkur seperti orang mati. Tapi ketika Yohanes berada pada posisi seperti orang mati, tangan Tuhan terkena atasnya, dan Tuhan berkata, "Jangan takut. Aku ini yang awal, aku ini yang akhir. Aku mati, tetapi lihatlah aku hidup, dan aku hidup sampai selama-lamanya." Kalaupun situasi kita hari ini layaknya seperti orang mati tak berdaya, hidup kita, keluarga kita, mungkin usaha kita, pekerjaan kita seperti jatuh tersungkur, terjerembab, dan kita tidak berdaya. Saya bawa kabar baik, seperti Tuhan hadir di Patmos, seperti Tuhan melawat dan menjamah Yohanes, hari ini juga Tuhan melawat dan menjamah engkau. Jangan takut. Yesus hidup, dan dia hidup sampai selama-lamanya. Dia benar-benar mati, tapi dia tidak tetap tinggal mati. Dia hidup sampai selama-lamanya. Kematiannya menghidupkan kita, karena dia hidup setelah dia mati. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, kematian Yesus adalah kematian yang menghidupkan, karena kematiannya justru adalah untuk menanggung apa yang harus saudara dan saya tanggung. Biasanya kematian seseorang justru meninggalkan beban yang harus ditanggung oleh keluarganya. Tapi kematian Yesus tidak meninggalkan tanggungan ke atas kita.
Sebaliknya justru melalui kematiannya, dia menanggung apa yang harus saya tanggung. Dia memikul apa yang saya harus pikul. Dia mati untuk menanggung apa yang seharusnya kita tanggung. Di dalam ayat 3 dikatakan begini, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Mati karena dosa-dosa kita, itu berarti dia mati untuk menanggung dosa-dosa kita, untuk memikul dosa-dosa kita, untuk menghapus dosa-dosa kita. Kita yang seharusnya dihukum, kita yang seharusnya mati karena dosa. Sebab di tempat lain Alkitab berkata, upah dosa adalah maut. Maut itu yang harus kita tanggung, itu upah yang harus kita pikul. Tapi kematian Yesus justru untuk menanggung dosa-dosa kita. Ia mati bukan seperti kematian yang menimpa manusia lain, yang tak berdaya untuk menolak ajal tiba, kecuali berserah. Tetapi ketika Yesus mati untuk menanggung apa yang harus kita tanggung. Dia mati bukan karena mendapatkan upah dosa itu, bukan untuk memetik upah dosa yang bernama maut, bukan. Dia tidak berdosa, tetapi dia dijadikan dosa untuk menanggung dosa-dosa kita. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita orang yang tidak benar, kita orang yang berdosa, sementara Yesus tidak berdosa. Tetapi kenapa Yesus mati? Karena dia dijadikan dosa. Semua dosa kita ditimpakan kepadanya untuk menanggung dosa-dosa manusia. Dia mati bukan untuk menggenapi Ibrani 9 ayat 27. Sudah tentu manusia satu kali akan mati, dan sesudah itu dihakimi. Kematian Yesus bukan seperti itu. Dia justru yang menghakimi kita sesudah kita mati. Dia mati karena dia mau mengorbankan dirinya. Dia mati untuk menanggung dosa orang banyak. Dan sesudah itu dalam Ibrani 9 ayat 28 dikatakan, sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Ada 2 kali Yesus datang ke dalam dunia. Pertama, dia datang untuk mati, berkorban, menanggung dosa kita. Dan kedua, dia akan datang sekali lagi tanpa menanggung dosa, tidak menanggung dosa lagi, melainkan akan menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan kedatangan Tuhan. Nabi Yesaya menubuatkan jauh sebelum Yesus mati. Dan kalimat-kalimat Nabi Yesaya saya sampaikan dengan harapan melalui ayat-ayat ini. Engkau merasakan Tuhan berbicara kepadamu bahwa dia mau menanggung engkau. Kematiannya justru untuk menanggung kita. Yesaya 53 ayat 1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Perhatikan ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya.
telinga dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulut, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Jelas sekali kita baca ayat ini. Semua ditimpakan kepadanya, segala-galanya ditanggungkan kepadanya, untuk menanggung apa yang kita harus tanggung. Dia harus pikul apa yang seharusnya saya pikul, yang kita harus pikul. Dan dia tahu kita tidak mampu memikulnya. Dia mengerti kita tidak dapat menanggungnya. Maka dia datang menanggung dosa kita, rela mati kematiannya untuk menanggung sengsara kita, bahkan menanggung sakit penyakit kita, di mana oleh bilur-bilurnya segala penyakit kita menjadi sembuh. Haleluya, haleluya. Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, sesungguhnya kematiannya adalah kematian untuk menanggung dosa kita dan semua yang seharusnya kita tanggung sebagai orang berdosa. Maka di hari peringatan kematian Yesus Kristus, jangan berpikir kita sedang berurusan dengan orang mati, tapi kita sedang mengenang, sedang merenung kembali dan menghidupkan kembali, baik dalam pikiran, terutama dalam hati kita, untuk membangkitkan iman kita bahwa kematiannya adalah untuk kepentingan kita menanggung apa yang seharusnya kita tanggung. Yang ketiga, yang terakhir, kematiannya justru untuk menghidupkan kita. Dia tidak mati seperti orang lain lalu terhantar dengan tidak berdaya, tetapi dia mati. Di balik kematiannya ada tenaga ilahi, ada kekuatan sorga yang dilepaskan kepada kita, kepada dunia, kepada semua orang yang mau percaya kepadanya. Di mana dengan tenaga ilahi itu, dengan kuasa kematian Yesus Kristus, kita dihidupkan oleh Tuhan. Perhatikan sekali lagi Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya, tetapi dia tidak membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Saat-saat dia menderita, tidak ada penolakan, tidak ada perlawanan, membuka mulut pun tidak. Sekian jam dalam penderitaan, hanya ada 7 kalimat yang keluar dari mulutnya. Kesempatan lain kita akan merenungkan 7 kalimat itu. Saya menyampaikan ini untuk menyatakan dia benar-benar seperti anak domba keluh, anak domba yang tidak bisa buka mulut, tidak bisa mengadakan perlawanan. Mengapa? Karena dia merelakan dirinya untuk menderita. Dia merelakan hidupnya untuk dibunuh, sehingga kematiannya justru menghidupkan kita. Saudara, ada gambaran lain tentang Yesus sebagai anak domba Allah. Di dalam kitab Keluaran diceritakan, beberapa saat sebelum Tuhan melepaskan umatnya dari Mesir, membebaskan mereka dari perbudakan, memerdekakan mereka dari ancaman pemusnahan, Tuhan berkata kepada Musa, suruhlah umatku mengambil seekor domba atau kambing.
atau keluarga 1 ekor domba atau kambing. Kecuali kalau keluarga itu terlalu kecil, beberapa keluarga boleh bergabung dan menyembelih seekor anak domba, lalu mengambil sedikit darah dari anak domba Paskah yang disembelih itu. Darahnya dioleskan pada ambang atas pintu rumah mereka dan pada kedua tiang dari pintu rumah mereka. Sebab pada malam nanti aku akan melewati tanah Mesir, dan semua anak sulung, mulai dari anak sulung yang duduk di istana, anak sulung rakyat Mesir, anak sulung dari budak-budak yang memutar batu kilangan, sampai kepada anak sulung hewan di Mesir, akan mati dengan sekejap. Tetapi ketika aku lewat dan aku melihat tanda darah di ambang pintu, di kedua tiang pintu, aku akan melewati rumah itu, dan pemusnahan tidak terjadi dalam rumah itu. Sebaliknya di Mesir terjadi kematian, di Mesir terjadi pemusnahan, tapi di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan yang ada tanda darah anak domba Paskah, haleluya, tidak terjadi kematian, tidak ada raungan, tidak ada rombongan anjing sekalipun. Sementara ada seruan dahsyat di Mesir karena kematian demi kematian. Saudara, apa yang saya mau sampaikan di sini? Kematian seekor anak domba Paskah memberi kehidupan bagi warga Israel pada waktu itu. Hidup bebas dari kematian, hidup yang dilepaskan dari Mesir, hidup yang dimerdekakan dari perbudakan, hidup yang leluasa walaupun harus melewati padang gurun. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau darah anak domba Paskah yang setiap tahun mereka harus sembelih berulang kali sepanjang umur untuk selama-lamanya bagi orang Israel, lihatlah anak domba Allah, Yesus Kristus, yang hari ini kita peringati kematiannya. Dialah anak domba yang disembelih, yang tidak membuka mulutnya, tidak ada perlawanan. Dia menerima semua itu sebagai anak domba Allah yang disembelih. Untuk apa? Untuk menanggung dosa-dosa kita, sekaligus menghidupkan kita, untuk melepaskan kita dari perbudakan, memerdekakan kita dari penjajahan, dan memberikan kita kebebasan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lebih dari anak domba Paskah, biarlah ketika kita memperingati kematian Yesus Kristus, ingatan kita, kesadaran kita bagaikan mengoles tanda darah dalam hidup kita. Dan Tuhan melihat bahwa dalam hidup kita, di rumah-rumah saudara masing-masing, ada tanda darah, bukan di ambang atas, bukan di tiang pintu, tapi dalam pikiran kita, dalam hati kita. Ketika kita mengenal kematian Yesus, darahnya tercurah bagi kita, maka akan ada kehidupan yang luar biasa. Kehidupan seperti umat Allah yang dibebaskan dari Mesir menuju tanah perjanjian yang penuh dengan kelimpahan yang luar biasa. Saya tutup khotbah ini dengan sebuah cerita yang baru dikirim kepada saya beberapa hari yang lalu, tentang seorang pria tua Italia berumur 93 tahun yang harus dirawat di rumah sakit. Setelah kondisinya membaik, kepadanya dikatakan bahwa ia harus membayar biaya rumah sakit dan ventilator, alat bantu pernafasan, yang nilai ventilator yang harus dia bayar 5.000 euro setiap hari. 5.000 euro itu ketika dirupiahkan, itu kurang lebih 90 juta rupiah setiap hari. Ketika mengetahui itu, pria tua ini menangis. Dokter yang merawatnya menghampiri dan berkata, "Bapak, aku menasihatmu untuk jangan menangis, menangisi kwitansi pembayaran itu." Apa jawab
orang tua ini, yang kemudian membuat sang dokter juga menangis. Pria tua itu berkata, saya tidak menangis karena melihat besaran jumlah di kwitansi ini. Saya mampu membayar itu. Tetapi kenapa saya menangis? Karena 93 tahun saya menghirup udara ciptaan Tuhan, dan saya tidak membayar sesen pun untuk semua itu. Sementara untuk ventilator ini saya harus bayar 5.000 euro setiap hari. Saya tidak pernah membayar sesen pun atas semua kebaikan Tuhan. Kau tahu dokter, berapa hutangku kepada Tuhan yang aku harus bayar? Sementara ini saya lupa Tuhan. Saya lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Sang dokter pun tertunduk menangis bersama orang tuanya. Saya menyampaikan cerita ini tidak ada maksud untuk mengajak saudara menangis mendengarkan cerita ini. Sama sekali tidak ada maksud untuk itu. Tapi saya tahu apa arti tangisan kedua orang ini. Mereka menangis karena sadar ada begitu banyak yang Tuhan berikan bagi mereka, dan mereka lupa mengucap syukur. Mereka seolah abai dengan apa yang Tuhan buat. Tapi kiranya di hari peringatan kematian Yesus Kristus, ingatan kita disegarkan kembali, kesadaran kita dihidupkan kembali. Kita tidak pernah membayar Tuhan untuk oksigen yang kita hirup setiap hari. Kita tidak dapat membayar darahnya yang dicurahkan untuk kita. Kita tidak dapat membayar sekalipun dengan seluruh pengabdian kita akan apa yang Tuhan korbankan. Tapi marilah kita semakin mengucap syukur kepada Tuhan. Setidak-tidaknya kita sadar bahwa kita telah menerima harga yang luar biasa. Kita ditebus bukan dengan barang fana, bukan dengan uang, bukan dengan emas, tidak dengan perak, tapi dengan darahnya yang mahal, darah anak domba Allah, darah Yesus Kristus yang menanggung segala yang harus kita tanggung, dan juga memberikan kehidupan bagi kita semua. Kematiannya menghidupkan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, biarlah dari rumah kita masing-masing kita lanjutkan ibadah kita untuk masuk dalam perjamuan suci. Saya ajak kita semua bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian Dia Yesus telah mati bagiku. Nyanyi dengan satu kesadaran, nyanyi dengan rasa syukur dan hormat yang dalam kepada Dia yang mati bagi kita. Haleluya. Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi angkat, haleluya, jadi anaknya. Beri damai di dalam hidup. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Lagi katakan, bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian. Kami angkat hati
ya Tuhan. Segala hormat dan syukur kami naikkan kepada-Mu, bahkan kekal selama-lamanya. Haleluya. Hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita nyanyikan dari awal. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara semua boleh mengambil roti dan cawan yang telah tersedia. Selamatkan jiwa baginya, jauh tak dapat ku balas kasihnya. Amin. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidup bagi dia. Sebabku hanya dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dengan menggenggam roti atau hosti di tangan kanan kita, dengarkan firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Ini bukan sekeping roti biasa, tapi dari Alkitab mengatakan inilah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita. Mari kita naikkan syukur kita. Mari kita angkat rasa hormat dan penghargaan kita, diiringi iman bahwa tubuh ini dipecahkan bagi kita. Dia mati untuk kita. Kematiannya menghidupkan kita, karena Dia mati menanggung semua yang harus kita tanggung. Dia mati memberikan kehidupan bagi kita, bahkan kehidupan yang kekal. Inilah inti dari iman Kristen. Dan mari Bapak Ibu Saudara semua, dengan ucapan syukur dan iman kepada Tuhan, kita makan bersekutu dengan tubuh Kristus. Dalam nama Yesus kita makan. Haleluya. Haleluya. Nikmati persekutuan dengan Tuhan. Alami persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus sambil kita angkat cawan di tangan kanan kita. Bapak Ibu dengarkan firman Tuhan sebelum kita minum bersekutu dengan darah Yesus. 1 Korintus pasal 11 ayat 25 selanjutnya berkata demikian. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita tahu bersama darah Yesus berkuasa. Ketika kita minum bersekutu dengan darah Yesus, kita sedang bersekutu dengan kuasa yang ada dalam darah Yesus. Maka angkatlah hatimu, angkat imanmu. Kita meminum bersekutu dengan darah Yesus. Ada kuasa yang memulihkan, ada kuasa yang menyembuhkan, ada kuasa melakukan perkara besar, ada kuasa yang memulihkan, ada kuasa untuk melaksanakan mujizat. Dalam nama Yesus kita minum.
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat hatimu dan buka mulutmu. Keluarkan suaramu memuliakan Dia. Mengucap syukur atas persekutuan ini. Engkau sedang mendapatkan kekuatan dari tubuh dan darah Yesus. Engkau sedang mendapatkan khasiat dari kuasa perjamuan suci ini. Kita semua sedang mendapatkan berkat yang dunia tidak dapat berikan, tapi Tuhan berikan kepada kita. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan. Kami tidak dapat bersekutu berkumpul di satu tempat, tapi dari rumah kami masing-masing kami bersekutu dengan Tuhan dalam ibadah kami, memuji menyembah Engkau, mendengarkan Engkau berfirman, bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami terima kuasa dari persekutuan ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang memerlukan pertolongan dalam bentuk apapun juga ditolong oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami lanjutkan ibadah kami dengan mengulurkan tangan, memberikan korban-korban persembahan kami. Dan jika ada anakmu yang kembalikan milikmu, kami percaya Engkau bukan cuma dengar doa kami, tapi matamu terbuka untuk melihat, memperhatikan setiap persembahan anak-anakmu, dan Engkau akan mengganti sesuai dengan janji firman-Mu. Pintu langit dibukakan, berkat-Mu dicurahkan sampai berkelimpahan. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah bersama-sama kita beribadah, memuliakan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, bersekutu dengan tubuh dan darah-Nya. Bapak Ibu Saudara sudah meletakkan korban persembahan. Percayalah Tuhan memperhatikan untuk membalas dengan berkat yang berkelimpahan. Pengumuman yang saya dapat sampaikan adalah, yang pertama, kita akan beribadah kembali dengan cara yang sama pada hari Minggu, tetap pada jam yang sama, jam 9 pagi, sebagai bentuk ibadah ucapan syukur memperingati kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Yang kedua, tetap kita menjaga diri, mengikuti protokol kesehatan yang selalu disampaikan kepada kita, tanpa harus takut, cemas, berkelebihan. Sebaliknya di saat ini, mari kita angkat iman kita, melihat darah Yesus yang berkuasa, yang telah menyelamatkan orang Israel. Darah anak domba Allah akan mampu memberkati kita dan melindungi kita dalam masalah ini. Terus berdoa untuk pemerintah kita, petugas-petugas yang terkait dalam penanganan penyebaran virus ini, para dokter, para medis, tenaga kesehatan yang berjuang di garis terdepan. Kiranya Tuhan memberikan juga mereka kesehatan, kesabaran, dan berdoa minta belas kasihan Tuhan agar dalam waktu tidak terlalu lama lagi bencana ini berlalu dan kita dapat berkumpul lagi untuk beribadah bersama-sama seperti pada waktu-waktu yang lalu. Sekarang mari kita berdiri sekali lagi. Kita menyanyikan pujian, jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Yang memerlukan pertolongan boleh angkat tangan kanan ke atas, tangan kiri letakkan di dada. Apakah engkau perlu kesembuhan, pemulihan, pertolongan dalam masalah pekerjaan, usaha mata pencarian, ekonomi, keuangan, dan lain sebagainya? Percayalah Tuhan menghidupkan kita, bukan sekedar hidup, tapi hidup untuk menikmati segala anugerah dan janji Tuhan. Jika aku berada dalam kesesakan, jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, haleluya, kami percaya Engkau dapat mempertahankan hidup kami. Haleluya, haleluya. Tangan kananmu tidak pernah menjadi
Tangan-Mu akan terulur untuk menyelamatkan, menopang kehidupan kami. Engkau akan menyelesaikan semuanya bagi kami, Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama. Sekali lagi, ku bersyukur buat kasih-Mu, kasih yang tidak pernah berubah, buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur kepada-Mu untuk kasih-Mu yang tidak pernah berubah, ya Tuhan, untuk kebaikan-Mu yang kekal selama-lamanya, untuk tindakan-Mu yang mempertahankan hidup kami jika kami berada dalam kesesakan, untuk tangan-Mu yang tidak pernah menjadi singkat tapi Engkau ulurkan untuk menolong kami, untuk niat luar biasa-Mu Tuhan menyelesaikan apa yang tidak dapat kami selesaikan, mengerjakan apa yang tidak dapat kami kerjakan, dan kami percaya Engkau akan mengerjakan dan menyelesaikannya bagi kami. Dari tempat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa melepaskan berkat kepada setiap anak-anak-Mu di rumah mereka masing-masing yang bersama-sama beribadah. Biarlah berkat ibadah hari ini dinyatakan atas mereka, berkat kesehatan, berkat pemulihan, berkat kesembuhan, berkat yang membuat mereka dapat melewati masa-masa sulit ini ketika ada kesesakan karena masalah kesehatan yang terancam, karena ekonomi, keuangan, pekerjaan, mata pencarian, usaha yang mungkin terganggu. Kami percaya Engkau dapat mempertahankan hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, sembuhkan mereka yang sakit. Kami tidak dapat menyebut mereka satu demi satu, tapi Tuhan tahu di mana anak-anak-Mu berada, mengalami gangguan kesehatan, mengalami kesakitan, sakit apapun itu juga. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh. Berkati dengan penghiburan yang sejati keluarga, anak-anak terutama dari Ibu Selvi almarhumah. Hiburkan mereka dengan penghiburan yang sejati, dengan peneguhan yang datangnya dari Tuhan. Biar di balik duka, baik mereka dan kami semua boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kita sekalian. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang Kristus Yesus, serta persekutuan dan kekuatan di dalam urapan Roh Kudus tinggal menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, Tuhan datanglah mengangkat kita semua. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua.